welcome back to my channel. Jadi, pada podcast hari ini saya akan membahas tentang bahaya penggunaan obat-obatan terlarang di kalangan remaja. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa penggunaan obat-obatan terlarang ini sekarang sudah sangat sekali banyak digunakan oleh orang-orang, terutama anak-anak di kalangan remaja. Pada podcast kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya bernama Mas Raja. Halo. Oke, pada sesi kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang dengan Mas Naja mengenai tentang bagaimana sih anak-anak remaja zaman sekarang ini mendapatkan obat-obatan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa obat-obatan tersebut kan termasuk barang yang ilegal, artinya tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. Mungkin bagaimana pendapat Mas Naja? Iya, itu boleh diminum kan ya? Oh, boleh Mas. Mau makan juga boleh. Boleh ya, Pak. Maaf teman. Enggak, makasih. Oke, mungkin seperti ini ya. Gini Mbak, tidak banyak sebenarnya yang saya tahu tentang hal tersebut. Mungkin ini dari pengalaman saya, dari orang-orang sekitar saya. Banyak anak-anak tersebut mendapatkan obat terlarang tersebut dari teman-temannya. Tapi untuk pastinya dari mana teman-temannya itu mendapatkan, itu saya belum tahu pasti. Yang pasti itu mungkin ada oknum, mungkin sudah lama atau sudah profesional dalam memperjualbelikan obat-obatan tersebut dan tidak diketahui oleh penegak hukum sekitar itu. Apalagi kan sekarang juga zamannya modern juga, pasti menjadi salah satu Kemudahan ya, kemudahan juga untuk anak-anak untuk mendapatkan informasi tersebut. Memang benar ya Mas, zaman sekarang ini zaman sudah semakin canggih, jadi kita bisa saja mengakses informasi seperti itu, apalagi untuk barang-barang yang sangat terlarang seperti itu. Jadi Mas, kira-kira apa sih alasan remaja zaman sekarang menggunakan obat-obatan terlarang tersebut? Apa remaja kok bisa memilih jalan seperti ini? Biasanya remaja yang menggunakan obat-obatan tersebut ya Mas, itu kebanyakan memiliki masalah. Masalah yang seperti apa kira-kira Mas? Masalahnya itu bisa dibilang sangat berat dan mereka itu hampir tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut atau menanggung masalah tersebut. Dalam contohnya masalah broken home atau masalah keluarga, itu kan sekarang marak terjadi di lingkungan remaja seperti itu. Selain itu pertemanan juga sangat berpengaruh dalam lingkungan remaja pada era globalisasi seperti ini. Kebanyakan anak-anak yang menggunakan obat-obatan tersebut, salah satu temannya pasti ada juga yang menggunakan obat-obatan tersebut. Jadi diawali dengan rasa penasaran, terus diiming-imingi tentang bagaimana rasanya ketika menggunakan atau mengonsumsi obat tersebut, akhirnya kecanduan dan tidak bisa berhenti. Jadi faktor pertemanan itu juga sangat berpengaruh ya Mas ya? Iya, sangat berpengaruh banget di zaman sekarang. Sangat miris ya? Miris sekali pokoknya. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya Mas, masih kuat kan? Oh, masih dong. Atau mau minum? Oh, sudah. Nice. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu kira-kira apa sih Mas dampak yang bisa terjadi dari penggunaan obat-obatan tersebut, atau dampak yang paling parah deh Mas, yang biasanya Paling terlihat. iya, apalagi jika dikonsumsi dalam jangka yang panjang. Sebenarnya kan kebanyakan anak-anak tersebut mengkonsumsikan untuk mencari ketenangan ya. Tetapi ketenangan tersebut hanya sesaat seperti itu. Untuk dampaknya sendiri, mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi ke belakangnya. Yang paling parah, yang paling terlihat atau yang paling parah itu yang pertama yaitu kecanduan. Ketika kecanduan pasti tidak bisa berhenti seperti itu. Susah ya Mas? Nanti ya harus terus yang kedua yaitu kerusakan sistem saraf otak atau organ tubuh.
Dan yang sangat parah ini sampai menimbulkan kematian. Jadi Sebenarnya sangat berbahaya ya, Mas. sangat berbahaya. Dampaknya juga sangat beresiko. Tapi kenapa ya pemuda sekarang atau remaja itu malah memilih mengkonsumsi hal seperti itu? Nah, itu tadi Pak, mereka lebih mencari ketenangan, akan tapi jalurnya salah seperti itu. Malah memilih sesuatu yang instan, akan tetapi sangat beresiko dan berisi dampaknya sangat buruk ke belakang. Oke Mas Neja, dalam Islam sendiri, narkoba itu hukumnya seperti apa sih Mas? Menurut pengetahuan Mas Neja? Ya, di sini saya pernah mendengar suatu hadis Pak, dari sebuah ceramah yang berbunyi 10 muskirin homrun, 20 muskirin harumun, yang artinya sesuatu yang memabukkan adalah homer dan sesuatu yang memabukkan adalah haram. Jadi melihat maksud dari hadis tersebut, yaitu yang memabukkan adalah haram. Jadi kita fokus kepada yang memabukkan, bukan tentang minuman. Melihat dari efek narkoba sendiri, yaitu juga memabukkan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa narkoba itu bisa dibilang haram juga. Berarti narkoba itu haram ya Mas? Iya. Nggak halal ya? Ya, betul, tidak halal. Jadi tidak boleh dikonsumsi ya teman-teman ya. Haram. Oke, kita mau masuki ke sesi terakhir atau pertanyaan terakhir. Siap. Jadi gini Mas, orang yang sudah kecanduan, apakah masih bisa diobati? Kalaupun bisa diobati, apakah bisa kembali normal seperti kita ini, orang normal yang tidak memakai? Ini mungkin informasi yang saya baca dari internet ya. Untuk tahapannya itu sekitar 4 tahapan. Yang pertama yaitu proses pemeriksaan. Di sini dalam tahap ini bertujuan untuk mengetahui seorang pecandu itu sudah ke tindakan seperti apa, dibandingnya tindakannya seperti apa, apakah sangat parah atau bagaimana gitu. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dampak apa saja yang sudah muncul kepada seorang pecandu tersebut. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu tahap detoksifikasi. Dalam tahap ini seorang pecandu diminta untuk berhenti secara total untuk tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut. Seperti itu. Untuk tahap yang ketiga yaitu fase stabilisasi, di mana pada tahap ini seorang pecandu akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa membantu dalam proses pemulihan. Seperti itu, Pak. Contohnya seperti pembinaan spiritual, konseling dan psikoterapi yang bertujuan agar mereka tahu apa sih penyebab dari masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Yang keempat untuk tahap terakhir yaitu tahap aftercare. Ini merupakan tahap bina lanjut. Ketika seorang pecandu sudah menyatakan bagaimana ya? Bisa dikatakan sudah sembuh. Nah, itu bisa pulang ke rumahnya seperti orang normal ya, seperti itu. Jadi akan tetapi masih dalam pengawasan dan harus melakukan pemeriksaan secara berkala untuk sebagai proses pemulihan seperti itu. Jadi kalau apa itu namanya? Saya kira ya Mas ya, kalau mau pakai itu, kalau mau berhenti ya sudah berhenti saja. Tidak bisa. Tapi ternyata harus ada tahapannya ya Mas, dan tahapannya cukup banyak juga ya. Sangat panjang. Baik Mas Neja, terima kasih Ya, sama-sama. sudah bersedia untuk sharing-sharing. Ya, kita akan sharing-sharing di sini agar menambah pengetahuan juga. Nah, terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Semoga mendapatkan manfaat dari pembahasan kita.
Narkoba ialah hal yang sangat berbahaya yang dapat merusak kehidupan jika dikonsumsi tidak sesuai dengan aturannya. Sekian, terima kasih. Katakan tidak pada narkoba. Sampai jumpa.